Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah kaget banget yang yang batinnya bergejolak ke kamu. Nah, itu seperti apa ceritanya? Kita akan coba lihat. Ada yang request juga. Ya, aku pengen tahu Kak, gimana perasaannya, gejolak jiwanya gitu ya, gejolak batinnya gitu ya. Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Baik, kita akan sampel kartunya buat Aries. Semoga nantinya kamu bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan menemukan pesan-pesan positif. Baik, kaget banget yang batinnya bergejolak ke kamu. Wow, apakah itu? Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Di sini aku melihat ada coffee cup. Meeting and conversing, savoring the moment. Ada sebuah kenangan ya, ataupun sebuah momen ya, yang membuat seseorang ini memiliki gejolak ataupun hati yang membara, batin yang membara gitu ya, terhadap kamu. Semua itu terjadi karena ada pertemuan antara kamu dengan dia. Seperti ada momen ya yang benar-benar sulit untuk dia lupakan. Apakah waktu itu dia bertemu dengan kamu dalam keadaan benar-benar terpuruk? Mungkin setelah ketemu dengan kamu dia merasa ada sebuah energi yang menarik dia, energi positif dari kamu. Karena mungkin dia melihat kamu itu adalah seseorang yang baik, kamu itu adalah seseorang yang berempati, yang penuh kasih sayang, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Disitulah ada seseorang yang mulai merasakan hati dia, batin dia yang membara, bergejolak gitu loh. Seakan-akan dia tahu gitu loh. Mungkin ya, pertemuan ini membawa sebuah perubahan pada diri dia. Entah itu dia merasakan sebuah cinta ke kamu, entah itu dia merasakan sebuah hal yang membuat dia kayak bergairah lagi ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Aku merasakan di sini ada kamera ya. Di sini seperti ada perception ya, learn from the past. Nah, aku merasakan ya seseorang ini pernah berada di dalam kehidupan kamu dulunya. Nggak tahu nih, mungkin ada beberapa dari Aries yang sudah pernah menjalin satu hubungan, lalu di sini ada pertemuan kembali. Disitulah muncul ada gairah lagi gitu loh. Ada ambisi lagi, bukan ambisi ya, kayak batinnya tuh kayak bergejolak, kayak pengen mungkin ada rasa penasaran juga sih ya sama kamu, dimana dulu dia pernah mengenal kamu dan dia punya kenangan bersama kamu, tapi ya mungkin dulunya dia sempat menyukai kamu tapi kamu tolak gitu ya, atau sebaliknya. Lalu ada pertemuan yang menunjukkan bahwa dia ataupun kamu sudah jauh berbeda. Disitulah mulai ada gejolak yang membara ya, yang membuat dia ataupun kamu merasa kayak, kok bisa ya hati aku begini gitu rasanya. Padahal dulu aku sih biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ada beberapa dari Aries pernah terjadi case seperti ini gitu ya. Nah, semoga juga kamu yang benar-benar kayak ini cerita kamu. Nah, mungkin kamu bisa menemukan hal-hal positif di sini nantinya ya. Dan di pertemuan ini terjadi sebuah kayak keberuntungan gitu. Wah, ini rezeki bagi aku, ini keberuntungan bagi aku. Dan aku merasa pertemuan dengan kamu ini membawa keberuntungan pada hidup aku. Mungkin bisa saja ini takdir bagi kita untuk bisa bersama. Mungkin bisa saja ini jalan bagi kita untuk bisa bersatu gitu ya. Nah, karena mungkin dulu sempat ya di sini ada hubungan di masa lalu yang mungkin bisa jadi kamu jadikan pelajaran
Entah itu dulu kamu dengan dia itu pernah sempat saling suka gitu ya, tapi entah itu sudah punya pasangan masing-masing, lalu memendam rasa, lalu saat ini kamu dengan dia bertemu dalam kondisi yang sama-sama single atau sebaliknya begitu ya. Tapi gejolak itu masih ada. Karena mungkin dia tidak bisa melupakan kamu dan kamu juga seperti itu. Seperti ada chemistry, seperti ada mirror antara kamu dengan dia. Ya, itu gejolak batinnya. Disinilah dia merasakan ada sebuah keberuntungan yang mungkin dia rasakan ya saat bertemu dengan kamu. Oke? Dan aku juga melihat sini ada the dragonfly, be like heart, finding out thing coming to light ya. Ada adaptation, change, heal ya. Arti kata ada sebuah energi healing di sini. Ya mungkin beberapa dari Aries saat ini yang sudah memiliki pasangan masing-masing gitu ya. Lalu break gitu ya, atau lagi berkonflik satu sama lain. Lalu ketemu nih dengan seseorang yang mungkin pernah kamu kenal. Mungkin bisa saja mantan gitu ya. Muncul nih ada gairah, muncul nih ada keinginan. Ya kebetulan juga nih mungkin kamu dengan pasangan lagi berkonflik, tiba-tiba muncul seseorang yang pernah ada dalam hati kamu. Di situ mulai bergejolak batinnya. Tapi ya mungkin semua ini itu yang aku katakan ya. Di sini ada hubungan yang pernah terjadi antara kamu dengan dia, bisa saja saat ini kamu dengan dia sama-sama sudah menjadi single, sudah mengakhiri hubungan masing-masing gitu ya. Lalu pertemuan ini membawa sebuah uh, kebahagiaan mungkin antara kamu dengan dia. Ya, di sini ada sebuah perubahan memang ya. Sesuatu cahaya akan muncul ke dalam hidup kamu. Ya mungkin dia akan menjadi cahaya bagi kamu atau kamu yang menjadi cahaya bagi dia. Oke. Okay? Di sini ada kisses unconditionally loving ya, giving and receiving affection. Intinya ada satu hal yang memang benar-benar membuat kamu dengan dia saling memberi dan menerima. Ada feedback gitu loh. Ya, ini yang menunjukkan rasa antara kamu dengan dia. Ya, falling in love, sebuah cinta tanpa syarat di sini. Ternyata mungkin ya, itu yang dinamakan kayak kalau sudah jodoh, itu pasti akan bertemu dalam kondisi apapun. Kalaupun kita mungkin sudah berkali-kali menikah, sudah berkali-kali mungkin menjalin hubungan, lalu putus nyambung, tapi kembali lagi kepada seseorang yang mungkin dulu pernah ada dalam hidup kita. Nah, itu bisa dikatakan ya, inilah cinta sebenarnya. Terkadang kita bisa melepaskan seseorang kita cintai demi kebahagiaannya dia. Mungkin pernah dulu kamu dengan dia ini punya masalah dengan perbedaan. Entah itu perbedaan usia, perbedaan keyakinan, atau mungkin restu dari orang tua yang tidak ada, sehingga hubungan kamu dengan dia itu terputus. Tapi sampai detik ini masih ada gejolak, gairah gitu loh. Batinnya bergejolak sekali, apalagi saat bertemu kamu gitu. Jadi sehingga dia kayak ada penasaran, kenapa ya kok orang tua aku nggak setuju sama dia, padahal aku begitu cinta mati sama dia. Sampai-sampai mungkin aku tidak bisa menerima orang lain, hati aku tertutup. Ya mungkin sudah pernah aku mencoba untuk menerima yang lain, namun semua itu gagal gitu loh. Hubungan aku tetap gagal. Dan pada akhirnya mungkin aku akan kembali ke dia lagi gitu. Ya, itu yang terjadi di sini. Baik Aries, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini? Yang punya gejolak batinnya, ya, yang batinnya bergejolak ke kamu, ya mungkin itu ya. Seseorang ini tidak bisa melupakan kamu. Wow, di sini langsung muncul the lover ya. Oke. Kita akan coba buka beberapa kartu ya. Di sini ada 5 kartu, 4 kartu ya. Oke. Di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Seven of Wands. Seven of Wands ini Aries, Leo, Sagi ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ada di Imperial ada Aries sama Aries ya. Dan the lover Gemini, dan di sini ada the Chariot, Cancer. Nah, aku lihat ya, di sini Seven of Wands. Seven of Wands ini adalah apa ya? Ada sebuah energi di mana kamu pengen mempertahankan. Dulunya mungkin kamu pengen mempertahankan hubungan ini. Karena rasa cinta
yang begitu kuat terhadap dia, rasa keinginan kamu terhadap dia, ya, gejolak asmara kamu membara, ya. Nah, makanya kamu bertahan, apapun kondisinya dulu kamu selalu bertahan. Namun, semua itu terlihat bahwasannya ada the lover. Oh, ini di sini ya. Di sini ada the lover. The lover ini adalah gambaran di mana hubungan ini memang begitu bergairah sekali. Tapi di sini terlalu banyak hambatan dan halangan antara kamu dengan dia. Seolah-olah mungkin alam tidak merestui kamu. Namun cinta itu tetap ada dalam hati kamu dengan dia, gitu loh. Jadi inilah dia, seseorang ini yang benar-benar kayak entah saat ini kamu dengan dia sudah memiliki pasangan masing-masing, tapi cinta itu masih tetap ada. Ya, mungkin dikatakan cinta pertama, atau cinta yang benar-benar sulit dilupakan, atau dialah yang terindah, atau dia mantan terindah gitu ya. Sampai detik ini gejolak batinnya itu masih ada. Karena the lover ini adalah cinta yang memang tidak bisa bersatu. Ya, ini aku lihat Aries. Oke. Aku merasakan bahwa cinta kamu dengan dia itu sebenarnya kamu dengan dia mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Tetap semua itu kandas. Tapi dalam hati kamu dengan dia masih ada rasa cinta. Itulah gejolak batin dia yang dia rasakan terhadap kamu. Ingin sekali dia ingin mendekat ke kamu atau mungkin menjadi teman kamu, tapi mungkin itu tidak bisa. Karena apa? Kalaupun jadi teman, itu juga tidak bisa. Hanyut dalam perasaan masing-masing, gitu ya. Apa kayak jadi baperan jadinya gitu ya. Oke, inilah semua itu terjadi karena pertemuan kamu dengan dia yang mungkin tidak sengaja ya. Muncul lagi gairah itu. Di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords ini adalah gambaran ya. Memang waktu itu terjadi sebuah kayak apa ya, kayak pengkhianatan ya. Terjadi sebuah kelicikan, tapi mungkin kamu dengan dia bisa saling melupakan. Tapi ini mungkin bukan kelicikan atau pengkhianatan, bukan ya. Seolah-olah ini sengaja terjadi agar bisa yang untuk membenci atau gimana ya, saling membenci. Aku pengen membuat dia benci sama aku agar ya supaya cinta ini bisa hilang gitu loh. Tapi tetap aja cinta itu ada. Mungkin banyak hal yang sudah kamu lakukan untuk bisa jauh dari dia, untuk membenci dia atau melupakan dia. Ya, mungkin bisa saja akhirnya kamu terang-terangan menghadirkan orang ketiga atau dia ya, supaya di antara kamu dengan itu saling membenci, tapi tidak bisa. Gejolak asmara itu, gejolak batin itu selalu ada gitu. Oke? Aries. Nah, di sini kamu mungkin ataupun dia mulai tahu, wah aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Harusnya aku memang harus legowo gitu loh. Aku harus ikhlas. Ya mungkin batin aku yang bergejolak ini karena ambisi atau karena jiwa aku memang tidak tenang bersama seseorang. Karena yang aku rasakan ketenangan itu hanya sama kamu gitu loh. Tapi mau tidak mau ya, aku harus bisa ikhlaskan, mencoba untuk menerima semua yang terjadi. Ya, ini dia, The Chariot. Dan kamu ataupun dia sudah mulai mencoba untuk mencari tujuan hidup kamu masing-masing. Di mana yang sudah memiliki pasangan, fokus kepada pasangan masing-masing gitu ya. Dan aku juga melihat di sini kamu dengan dia mencoba untuk menjadi bijaksana, menjadi seseorang yang benar-benar bisa memutuskan sebuah hal yang benar-benar harus kamu ambil langkah ke depannya bagaimana gitu loh. Jadi jangan sampai kamu dengan dia salah memutuskan sesuatu di sini. Jadi ini yang aku lihat. Intinya gejolak batin dia itu masih tetap ada walaupun kamu dengan dia sudah punya pasangan masing-masing atau kamu dengan dia sudah berjauhan. Tapi saat bertemu itu sulit untuk kayak dilupakan. Ya. Pertemuan ini membuat gejolak itu mulai membara. Ya, ada nih. Jadi seseorang ini adalah seseorang di masa lalu gitu loh. Orang yang pernah terkoneksi dengan kamu karena di sini ada kamera. Sebuah kenangan yang pernah terjadi muncul kembali, disitulah gejolak itu muncul lagi gitu ya. Nah, itu yang aku lihat dari energi kamu di sini ya buat Aries. Nah, semoga apapun ini, jika kamu sudah punya pasangan masing-masing, fokuslah kepada pasangan masing-masing. Terkadang ini hanyalah sebuah kayak bumbu dalam percintaan kamu dengan pasangan kamu.
Ya pasti ya semuanya merasakan seperti itu. Tapi cobalah berusaha untuk, kayak menghilangkan semua rasa itu. Karena kalau kita punya pasangan itu tidak akan baik jadinya. Itu yang mengakibatkan faktor-faktor keretakan dalam rumah tangga kita. Karena ini aku melihat ada the lover. Kalau the lover ini muncul, secara otomatis ya hubungan kamu dengan dia mungkin tidak bisa, eee, bersatu karena ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Ada tembok yang benar-benar kokoh di sini. Tapi cinta itu begitu membara. Namun semua itu bisa jika kamu mengendalikan, mengontrol emosi kamu, mengontrol perasaan kamu dan pikiran kamu, itu semua bisa. Intinya berusahalah. Pasti ada yang begitu ya, ada. Tapi cobalah kamu untuk menghilangkan itu. Karena itu untuk mengantisipasi keretakan dalam rumah tangga. Nah, jika kamu benar-benar sudah punya pasangan masing-masing, tapi kalau kamu yang mungkin masih single ya, nah semoga aja di sini kamu akan bisa bersatu ya. Itu ya aku rasakan ya Aries. Tapi ingat juga, bagi kamu yang sudah menikah, mungkin kamu lagi pengen melihat, pasangan zodiak pasangan kamu gitu ya. Nah, kamu abaikan ini jika hubungan kamu baik-baik saja ya. Karena nantinya juga ini akan bisa terjadi konflik antara kamu dengan dia kalau kamu berpikir negatif tentang pasangan kamu. Kalau dia baik-baik aja, kalau dia open sama kamu, kalau dia perhatian sama kamu, itu kan nggak ada masalah. Arti kata ini bukan untuk kamu ya kartunya. Oke, Aries. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan buat Aries. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.